warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Afa Jahra dengan NIM 2106676 dan saya Nur Asih Fakultal Aini dengan NIM 2102386. Produk yang kita buat adalah alat pemanas makanan. Yang pertama mengenai analisis kebutuhan pembuatan alat ini, yaitu untuk menghangatkan makanan tanpa perlu listrik sehingga dapat dibawa kemana-mana karena sifatnya yang portable. Kedua, prinsip dasar alat penghangat makanan. Yang pertama, perubahan energi, yaitu energi listrik menjadi energi panas, di mana perubahan energi yang terjadi pada alat pemanas makanan ini yaitu yang pertama, perubahan energi kimia pada baterai yang kemudian berubah menjadi energi listrik dan kemudian diubah lagi menjadi energi panas. Nah, arus listrik yang mengalir melalui suatu hambatan elektrik dalam suatu materi, dan selama proses ini energi listrik diubah menjadi energi panas. Yang kedua yaitu hukum Joule, di mana hukum ini menyatakan bahwa ketika kerja dilakukan pada suatu sistem, sejumlah panas akan dihasilkan, dan sebaliknya ketika panas diberikan kepada sistem, sejumlah kerja bisa dilakukan. Nah, pada alat pemanas makanan ini, elemen pemanas berupa kawat niklin yang ditempelkan pada loyang aluminium. Kawat tersebut dihubungkan oleh kabel yang dialiri arus listrik yang bersumber dari baterai, sehingga elektron dapat mengalir dari baterai ke loyang melalui elemen listrik berupa kawat niklin. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu konduksi panas, di mana perpindahan panas melalui zat padat dengan kontak secara langsung tanpa disertai perpindahan molekul zat perantaranya. Nah, pada proses ini biasanya terjadi pada benda padat yang bersifat konduktor atau dapat mengantarkan panas. Pada pembuatan alat pemanas makanan ini, yang bertindak sebagai konduktor adalah loyang aluminium yang dialiri oleh kawat niklin dan isolatornya berupa triplek. Kemudian, alat yang diperlukan untuk membuat alat pemanas ini yaitu pertama ada gergaji dan juga kuas. Kemudian bahan yang digunakan untuk membuat alat pemanas ini yaitu ada loyang aluminium, kemudian kabel, lalu baterai lithium ion, kemudian ada triplek, lalu ada tempat baterai, lem tembak, aluminium foil, cat akrilik, dan tidak lupa terakhir ada elemen pemanasnya. Nah, cara pembuatan alat pemanas ini yaitu pertama, tentunya kita harus menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, cat seluruh sisi triplek. Yang ketiga, bentuk triplek menjadi balok dengan menyambungkan setiap sisinya menggunakan lem tembak di semua sisi loyang. Kemudian kita pasangkan elemen pemanasnya pada triplek yang akan dipasangkan sebagai alas untuk loyang, lalu lapisi dengan aluminium foil agar tidak mudah koslet. Kemudian sambungkan kabel baru dengan elemen pemanasnya yang ini, dengan elemen pemanas yang ada di bawah. Lalu pasangkan tempat baterai di sisi belakang loyang. Lalu pasangkan saklar on off ini di sisi tempat baterai. Nah, sambungkan satu kabel dari tempat baterai dengan kabel tambahan yang akan disambungkan dengan loyang. Kemudian sambungkan juga kabel satunya ke saklar. Jadi dari kabel baterai ini ada yang ke loyang juga ke saklar. Kemudian pasangkan sisi kabel lainnya yang tersambung ke loyang itu dengan saklar, dan pasangkan loyang ke triplek dan solder bagian bawahnya dengan kabel dan baterai. Lapisi loyang dengan aluminium foil dengan menyesuaikan ukurannya, dan terakhir buatlah penutup loyang dari triplek yang sudah dicat dan dilapisi oleh aluminium foil. Cobalah dengan memasangkan baterai dan nyalakan. Selanjutnya, percobaan alat yang sudah kita buat menggunakan coklat. Masukkan terlebih dahulu makanan yang akan dipanaskan. Saat ini kita menggunakan setengah batang dari coklat. Kemudian sebelum dimasukkan coklatnya itu, lapisi dulu loyang dengan aluminium foil. Lalu kita tutup dan nyalakan saklarnya. Setelah kita tunggu kurang lebih 5 menit, kita lihat apakah coklat yang sudah dimasukkan ke dalam alat pemanas ini meleleh. Jika meleleh, artinya alat pemanas ini bekerja dengan baik. Coba kita lihat. Oh, meleleh. Artinya alat pemanas ini bekerja dengan baik.